Almarhumah Indriana ini dari warga dan pihak keluarga tuh awalnya tahu kabar duka ini seperti apa kronologisnya Pak RT? Ya, tahu kabar dukanya tuh dari Polres Banjar ya, dari Polres Banjar ngirim WA ke ibunya, menyampaikan bahwa telah ditemukan jenazah dengan ciri-ciri korban pakaian seperti ini. Terus nah, ibunya merasa nggak yakin, ini akhirnya menyampaikan ke pengurus RT saya yang kebetulan satu dekat kontrakan situ. Nah dari situ dia menyampaikan ke saya, Pak, ini ada warga katanya, si Idri yang hilang katanya diduga dibunuh di Banjar, tapi polisi nyerahnya kasih KTA di foto dengan ciri-ciri, tolong kalau memang ini bapak bisa bantu. Jadi saya telepon itu yang ada di KTA-nya itu nomornya, saya cek, ya, takutnya kan ibunya kan juga penipuan gitu kan, karena juga banyak penipuan ini ngakunya polisi ini. Nah saya cek telepon nggak nyambung ke Polres Banjarnya, akhirnya sampai sore didatengin dari saya telepon ke Polda Jabar bahwa benar telah ditemukan jenazah itu. Oh benar, berarti infonya dari Polda Jabar sudah muncul dari Cianjur ke TKP sini dan di Sherlock sama staf RT saya itu untuk menginterogasi. Ya, benar namanya Indri, jadi sudah ketahuan identitasnya itu sudah terungkap. Tanggal berapa itu Bapak? Hari apa ya? Selasa ya. Selasa. Minggu lalu. Jadi Selasa malam. Setelah itu pihak keluarga langsung berangkat ke sini. Setelah dapat informasi benar itu dari dari Polda Jabar datang sini, tim Resmopnya sama di Polda Resmop Polda Metro Jaya juga, di rumah kontrakan itu dilakukan interogasi, ditanya-tanya siapa yang terakhir ketemu dengan siapa ini segala macam itu ya. Sudah. Kemudian dari Resmop tersebut menyarankan ke saya, Pak RT tolong dibantu keluarga ini, ibu ini untuk segera meluncur ke Polres Banjar untuk di BAP lanjutan, untuk tambahan, untuk melengkapi apa-apa yang belumnya gitu ya. Sekaligus juga melihat kondisi jenazah, memastikan kalau benar atau bukan. Tapi kalau udah ciri-ciri udah menunjuk ke situ kayaknya. Akhirnya malam Rabu itu berangkat jam 1 dini hari itu berangkat ke sana. Sampai hari Rabu. Pak RT, kalau keterangan pihak keluarga tuh almarhumah terakhir meninggalkan rumah tanggal berapa Pak RT? Dan izinnya apa? Meninggalkan rumah itu 2 hari sebelum ditemukan itu. 2 hari sebelum ditemukan itu dia izinnya pamit mau ke puncak. Jadi hari Sabtu malam minggu ya mungkin. Kan Sabtu malam minggu 2 hari itu, Senin Selasa ditemukan ya. Berarti kan udah 4 hari. Jadi dia nggak pulang itu 2 hari itu dari Senin Selasa itu. Nah ibunya juga nggak lapor karena tiap di WA pasti ngebalas gitu. Jadi disangkanya masih ada gitu kan, karena korban juga mungkin hari-harinya sering kerja pulang malam juga. Pak, kan kalau dari hasil penyidikan kan disampaikan oleh pihak Polda bahwa korban ini sebelum dibuang jasadnya sempat 4 hari didiamkan ya Pak ya. Iya. Itu berarti pas saat membalas WhatsApp itu posisi korban diperkirakan sudah meninggal dunia. Iya, benar itu. Jadi kan dia berangkat hari Sabtu ya, Sabtu malam minggu kan 2 hari itu kan. Jadi Sabtu, Minggu, Senin, Selasa itu ditemukan, ya kan? Nah itu udah ini mungkin hari Sabtu malam minggu itu malam minggu yang pas di sana itu dia dihabiskan di sana. Ini saya juga nggak tahu, mungkin baru dugaan aja. Tapi kalau melihat urutannya seperti itu, tapi mungkin nah. Tapi ada sempat kecurigaan Pak dari pihak keluarga, mungkin melihat balasannya yang berbeda atau ketika Ya, itu kakaknya sempat curiga karena ngeliat WA-nya tuh bahasanya juga bukan bahasa Indri, bukan bahasa anaknya nih, bahasanya kok seperti ini gitu. Ini menurut cerita keluarga ini pas pada saat diinterogasi sama pihak kepolisian ya, udah naruh curiga tapi ibunya tetap udah benar nggak apa-apa, mungkin itu dia lagi apa gitu. tetap positive thinking. Ya tetap positif thinking, ini masih ada gitu. Pak, kalau di sepengetahuan warga tuh di mata warga tuh sosok almarhumah seperti apa Pak? Almarhumah sosoknya yang baik ya, pekerja keras ya, karena dia juga sayang sama orang tuanya nih, karena dia pergi pagi kerja pulang malam selalu untuk
keluarganya gitu, untuk nafkahi keluarganya. Sampai dia kemarin terakhir sama rekan kantornya, pimpinan kantornya tuh, saya tanya, dia punya tabungan itu untuk beliin rumah buat ibunya gitu. Nah itu yang aduh, saya jadi ternyata waduh, ini ya Allah, sampai segitunya gitu. Seorang anak perempuan nafinya merasa, tapi ya Keluarga maupun almarhumah memang bukan tipikal tertutup ya Pak ya? Bukan. kalau tertutup nih enggak, mungkin karena keseharian kesibukan yang di kerjaan udah lelah, capek, jadi begitu sampai rumah udah dia nggak kuat, nggak interaksi sama warga. Interaksi warganya paling kadang-kadang misalkan. Jadi di sini termasuk RT yang aktif ya, saya juga selalu Karang Tarunanya, rukun remaja juga aktif, tapi Idri jarang bergaul di sini, tapi ya karena kesibukan kerja itu aja sih. Bukan dalam arti yang tapi almarhumah nggak neko-neko lah Pak kasarnya secara itu. Nggak neko-neko, nggak terlalu yang apa namanya, harus kerja yang kayak gimana nyarinya, uang harus dari pagi pulang malam, nggak yang artinya nggak ngotot lah kerja, nggak ngotot, nggak ngoyo lah. Nggak, maksudnya nggak, pergaulan juga baik lah dikenal lah. Pergaulan baik di sini juga, walaupun hanya beberapa warga yang terkenal, yang kenal gitu, yang kenal, interaksinya juga nggak terlalu ini. Sama saya juga jarang karena saya juga kerja pulang malam, jadi ketemunya ya pas terakhir pemilihan gitu, papasan gitu. Pak, kan antara almarhumah dengan pelaku ini kan ada hubungan Pak. Itu pelaku sebelumnya pernah datang ke rumah korban atau gimana Bapak? Ya infonya dari keluarga seperti itu memang. Jadi kalau memang yang namanya jalin hubungan itu kan serius ya, katakanlah kalau memang dia laki-laki yang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.